wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang di rumah? Tetap semangat nak ya. Dan selalu jaga kesehatan. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, berjumpa lagi dengan Ibu untuk muatan IPA. Hari ini kita akan membahas mengenai rotasi bumi. Nah, salah satu akibat dari rotasi bumi yaitu terjadinya siang dan malam. Tentu kalian berpikir apa itu siang dan malam? Kenapa bisa terjadi siang dan malam? Nah, untuk kali ini kalian buka buku penanya halaman 5 dan halaman 6 di buku pena yang 6D. Ya nak ya, buku pena 6D halaman 5 dan halaman 6. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi berputar pada porosnya disebut juga dengan kala rotasi, yaitu 23 jam, 56 menit, dan 3 detik. Atau kalau dibulatkan menjadi 24 jam. Nah, di sini bumi berputar selama 24 jam, ya, selalu berputar terus, ya, tidak berhenti. Kenapa? Jika berhenti dia akan terjadi tabrakan, ya. Nah, tabrakan yang mana? Apa akibat dari rotasi bumi anak-anak? Yuk kita dengarkan ya anak ya. Yang pertama, satu akibatnya yaitu tadi terjadinya siang dan malam. Kenapa terjadi siang dan malam? Ya, bumi pada saat menghadap ke depan matahari, bumi terasa terang, menjadi terang, sehingga di sini disebut masa siang. Dan saat bumi berada membelakangi matahari, maka terasa gelap, maka yang dikenal istilahnya malam. Nah, itulah yang disebut terjadinya siang dan malam. Terus akibat rotasi yang kedua nak ya, yaitu adanya gerak semu harian matahari, yaitu matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat atau terbit dan terbenam ya. Nah, terus akibat dari rotasi bumi yang ketiga yaitu adanya pembagian waktu. Ada 3 pembagian waktu. WIB itu waktu Indonesia bagian timur, WIB waktu Indonesia bagian barat, dan WITA waktu Indonesia bagian tengah. Nah, di sini perbedaan waktunya itu selisih selama 1 jam ya. Terus yang keempat adanya perubahan arah angin. Arah angin yang bagaimana? Yaitu arah angin bagian laut dan arah angin bagian darat. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya nanti kita akan menyaksikan video yang Ibu tayangkan berikut ini. Anak-anak, perbedaan waktu di bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Jika kita mengamati globe atau peta, kita akan melihat 2 jenis garis. Garis-garis tersebut adalah garis hayal lintang dan bujur. Garis lintang adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Garis bujur adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Garis bujur berfungsi sebagai pedoman pembagian waktu di seluruh dunia. Setiap 1 kali berotasi, bumi berputar 360 derajat. Perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Maka setiap 1 jam, bumi berputar sejauh 15 derajat. Dengan perhitungan tersebut, kita dapat menghitung perbedaan waktu berdasarkan garis bujur. Garis bujur 0 terletak di kota Greenwich, Inggris. Waktu internasional tersebut dikenal sebagai GMT atau Greenwich Mean Time. Waktu di belahan bumi bagian timur 0 derajat sampai 180 derajat
derajat bujur timur lebih cepat 1 hari dibandingkan belahan bumi bagian barat atau 0 derajat sampai 180 derajat bujur barat. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu. 3 daerah tersebut adalah waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Perbedaan daerah waktu yang ada di Indonesia mengakibatkan kita perlu menyesuaikan aktivitas kita sesuai dengan waktu daerah tersebut. Sekianlah video pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk tugas anak-anak, itu ada di buku Pena bagian 6D halaman 7 nomor 1 sampai 3. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.